kesesuaian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dengan Undang-Undang 1945 setelah amandemen. Yang pertama, hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada negara sesuai dengan Pasal 28I Ayat 1. Substansinya, mereka diberi kebebasan untuk mengatur hidupnya sendiri. Kedua, kewajiban negara untuk mewujudkan hak-hak warga negaranya sesuai dengan Pasal 28I Ayat 4. Substansinya, negara dan pemerintahanlah yang berkewajiban untuk mewujudkan serta melindungi hak-hak setiap warga negaranya. Yang ketiga, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan pasal-pasal 28D. Substansinya, perempuan dan laki-laki dianggap sama di mata hukum dan mendapatkan perlakuan secara adil. Keempat, hak atas pekerjaan sesuai dengan pasal 27 ayat 2. Substansinya, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan pemerintah berkewajiban untuk membantu membuka lapangan pekerjaan. Yang kelima, hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan sesuai dengan pasal 28D ayat 2. Substansinya, semua warga negara memiliki hak untuk menikmati pekerjaannya dan diperlakukan secara adil. Selanjutnya yang keenam yaitu hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh sesuai dengan pasal 28 dan 28E. Yang substansinya, setiap orang mempunyai hak untuk berserikat dan menyampaikan pendapatnya. Yang ketujuh yaitu hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, sesuai dengan pasal 28H ayat 3. Substansinya, setiap orang mempunyai hak atas jaminan hidupnya dan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedelapan, hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda. Sesuai dengan pasal 28G ayat 1, substansinya, setiap orang memiliki hak atas perlindungan dirinya dan keluarganya, dan pemerintah wajib menjamin perlindungan tersebut. Yang kesembilan, hak atas standar kehidupan yang memadai. Sesuai dengan pasal 28J ayat 1, setiap orang memiliki hak untuk memperbaiki kehidupannya, mulai dari ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Pemerintahlah yang berkewajiban untuk menjamin hak tersebut. Yang ke-10, hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai sesuai dengan pasal 34 ayat 3 yang berbunyi, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang lainnya. Yang ke-11, hak atas pendidikan pasal 28C ayat 1, pasal 31 ayat 1 dan 2. Setiap warga negara mempunyai hak atas pendidikan dan pemerintahlah yang berkewajiban untuk menjamin hak tersebut. Yang ke-12, hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya sesuai dengan pasal 28I ayat 3. Setiap orang dibebaskan untuk mengikuti budaya yang mana karena Indonesia merupakan negara yang kaya budaya, pemerintah hanya berkewajiban untuk melindunginya. Persamaan undang-undang tersebut dan undang-undang lain. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005, Bagian 1 Pasal 1 Ayat 1. Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, untuk mengajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara berkewajiban menyetarahkan seluruh warga negara dalam kondisi kefakiran dan kemiskinan. Dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, ataupun masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Pasal 16, pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa. Pasal 27 menjelaskan penyaluran bantuan kepada fakir miskin diserahkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah secara komprehensif dan terkoordinasi. Penyaluran
merupakan bagian dari penyaluran bantuan dikoordinasi oleh Menteri agar bantuan tepat sasaran, tepat tujuan, dan tepat waktu. Yang berikutnya yaitu implementasi pasal-pasal tersebut di masyarakat. Antara lain, yang pertama, negara Indonesia memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk mengatur hidupnya sendiri, mulai dari memilih pendidikan, pekerjaan, kepercayaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu negara berkewajiban mewujudkan hak-hak warga negaranya. Negara memudahkan rakyatnya untuk mencapai keinginannya, dan negara membantu masyarakatnya untuk mewujudkan keinginan serta kebutuhan rakyatnya. Yang ketiga, yaitu persamaan hak laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan dipandang sama di mata hukum, negara, dan pemerintah. Kesetaraan gender ini berupa hak untuk hidup, hak untuk bebas menentukan hidupnya. Yang keempat, yaitu setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk bekerja sesuai bidang yang diminati. Mereka bebas memilih pekerjaan dimanapun, di bidang apapun, sesuai dengan keinginannya. Yang kelima, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk menikmati pekerjaannya. Pekerjaan tersebut harus bersifat adil dan menyenangkan, sesuai dengan bidangnya. Mereka diberikan kebebasan untuk menikmati pekerjaannya. Yang keenam, yaitu setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul. Mereka diberi kebebasan oleh negara untuk berkumpul dan menyampaikan pendapatnya. Yang ketujuh, setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas jaminan sosial. Negara memberikan fasilitas berupa bantuan BPJS untuk kesehatan dan bantuan sosial berupa sembako untuk menjamin kehidupan rakyatnya. Selanjutnya adalah setiap warga negara Indonesia akan diberikan perlindungan dan rasa aman oleh negara, baik itu perlindungan dirinya, keluarganya, martabatnya, dan harta bendanya. Semua warga negara memiliki hak atas standar kehidupannya, maka dari itu pemerintah memfasilitasi bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya, setiap warga negara Indonesia diberikan hak untuk mendapatkan standar kesehatan. Pemerintah memberikan kartu Indonesia Sehat yang dapat dipergunakan untuk berobat. Dengan adanya KIS meringankan biaya masyarakat untuk pengobatan. Selanjutnya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas pendidikan. Negara mewajibkan masyarakatnya untuk bersekolah dan menyediakan beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu agar mereka mendapatkan pendidikan. Yang terakhir, negara membebaskan masyarakatnya untuk mengembangkan budayanya. Karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, maka dari itu pemerintah memberi dukungan dengan memberi kebebasan tersebut. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.